Nak Nijmegen kembali mencuri perhatian penggemar sepak bola Belanda setelah kemenangan impresif mereka atas Heracles dengan skor 4-1 di Stadion Asitu pada Minggu 17/8 dini hari WIB. Kemenangan ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan menegaskan tren positif yang mulai ditunjukkan klub asal Nijmegen tersebut di awal musim Eredivisie 2025/26. Fokus utama dari pertandingan ini tentu tidak lepas dari performa menonjol Calvin Verdonk, penggawa timnas Indonesia yang berhasil menunjukkan kualitasnya di lini pertahanan dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci bagi tim. Pertandingan dimulai dengan tempo cepat dari kedua tim, dan Heracles sebenarnya sempat memimpin lebih dahulu berkat gol cepat Jis Hoornkamp di menit ketiga. Gol awal ini sempat memberi sinyal bahwa pertandingan akan berlangsung ketat. Namun dinamika pertandingan berubah drastis hanya beberapa menit kemudian. Hoornkamp mendapatkan kartu merah di menit ke-13 yang secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan. Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan Nak Nijmegen dengan sangat efektif, menunjukkan kesiapan mental dan strategi yang matang dari pelatih serta kesadaran seluruh pemain untuk memanfaatkan momen tersebut. Pada babak pertama, Nak berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Brian Linssen di menit ke-39. Gol ini menjadi titik balik psikologis bagi tim, meningkatkan kepercayaan diri para pemain, termasuk Verdonk yang konsisten menutup sisi kiri pertahanan dengan disiplin tinggi. Tidak hanya fokus pada bertahan, Verdonk juga menunjukkan kemampuan membaca permainan lawan, melakukan intercept tepat waktu, dan membantu transisi bola dari pertahanan ke lini tengah. Kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertahanan dan dukungan terhadap serangan menjadi salah satu faktor yang membuat Nak bisa menguasai jalannya pertandingan setelah tertinggal di awal. Memasuki babak kedua, Nak semakin mendominasi pertandingan. Philipp Sandler berhasil membalikan keadaan pada menit ke-68 melalui penyelesaian yang tenang dan terukur. Gol ini semakin mempertegas bahwa keunggulan jumlah pemain benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal. Calvin Verdonk, sebagai salah satu bek andalan, tampil stabil dan hampir tidak memberikan ruang bagi lini serang Heracles untuk berkembang. Keberadaan Verdonk di lapangan tidak hanya membantu Nak menjaga keunggulan, tetapi juga menambah kepercayaan diri rekan-rekannya, termasuk pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Pertandingan ditutup dengan 2 gol tambahan dari Kento Sioge pada menit ke-83 dan 87, menggenapi kemenangan 4-1 untuk Nak. Gol-gol ini tidak lepas dari soliditas tim, disiplin pertahanan, dan kemampuan membaca peluang. Verdonk tetap berada di posisinya hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan bahwa lini belakang tetap terkunci dan memberikan kenyamanan bagi lini depan untuk fokus menyerang. Penampilan ini menegaskan bahwa Calvin Verdonk bukan hanya figur penting bagi Nak, tetapi juga menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di ajang internasional. Dari sisi statistik, kemenangan ini menempatkan Nak di puncak klasemen sementara Eredivisie, menunjukkan bahwa awal musim mereka berjalan sangat baik. 2 kemenangan beruntun memberikan momentum positif yang bisa dimanfaatkan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk saat mereka menjamu NAC di Govaert Stadion pada Minggu 24/8. Konsistensi Verdonk dalam menjaga stabilitas pertahanan dan membantu transisi serangan menjadi salah satu kunci mengapa Nak mampu mempertahankan performa impresif ini. Bagi penggemar timnas Indonesia, performa Calvin Verdonk di Nak Nijmegen memberikan sinyal positif terkait kualitas pemain naturalisasi Indonesia di kancah Eropa. Dengan tampil penuh dalam pertandingan penting, menjaga disiplin, dan berkontribusi terhadap kemenangan tim, Verdonk menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di Liga Top Eropa dan memberi dampak nyata bagi klub. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih timnas dan penggemar yang menantikan kontribusi Verdonk di panggung internasional. Secara keseluruhan, pertandingan Nak versus Heracles tidak hanya sekadar hasil akhir 4-1, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Calvin Verdonk. Penampilan impresifnya menunjukkan kemampuan adaptasi, kesadaran taktikal, dan stamina yang luar biasa. Disiplin dalam bertahan, kemampuan membaca permainan, serta kontribusi terhadap serangan menjadi kombinasi yang membuat Verdonk menonjol di antara rekan-rekannya. Dari perspektif timnas Indonesia, pengalaman ini akan sangat berguna,
terutama menjelang pertandingan internasional dan kualifikasi Piala Dunia, di mana konsistensi dan kedisiplinan pemain sangat menentukan hasil. Selain itu, kemenangan telak ini memberikan efek psikologis bagi NAC. Memimpin klasemen di awal musim menciptakan rasa percaya diri yang kuat yang dapat menjadi modal penting menghadapi laga-laga berat selanjutnya. Kontribusi Verdong di lini belakang memastikan bahwa tim memiliki pondasi yang kokoh untuk membangun serangan, menahan tekanan lawan, dan mengelola tempo permainan sesuai strategi pelatih. Faktor ini tidak hanya relevan bagi performa klub, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi Verdong yang dapat diaplikasikan saat membela timnas Indonesia di level internasional. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa disiplin pemain dan keputusan taktis pelatih menjadi faktor penting dalam memanfaatkan situasi di lapangan. Kartu merah yang diterima Heracles menjadi momentum bagi NAC untuk memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Penampilan Verdong di pertandingan ini menjadi bukti nyata bagaimana pemain dapat memanfaatkan peluang strategis, menjaga konsistensi posisi, dan memberikan kontribusi besar bagi hasil akhir pertandingan. Semua elemen ini menjadikan NAC sebagai tim yang solid, dengan pemain seperti Verdong yang siap memberikan dampak positif bagi klub maupun tim nasional. Dengan semua fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pertandingan NAC vs Heracles bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah bukti bahwa Kelvin Verdong mampu bersinar di Eropa, menjaga pertahanan NAC dengan disiplin tinggi, sekaligus menunjukkan potensi besar bagi timnas Indonesia. Momentum ini diharapkan bisa menjadi landasan untuk performa konsisten sepanjang musim Eredivisie dan kontribusi maksimal di level internasional. Pertandingan NAC Nijmegen melawan Heracles pada Minggu 17/8 dini hari WIB tidak hanya menghadirkan skor 4-1 yang mengesankan, tetapi juga menjadi ajang pembuktian kualitas seorang Kelvin Verdong sebagai bek andalan tim. Part 1 telah menguraikan jalannya pertandingan dan kontribusi Verdong secara garis besar. Pada part 2 ini, kita akan membedah secara lebih mendalam peran Verdong dalam dinamika permainan, analisis taktik NAC, hingga implikasi performanya bagi timnas Indonesia dalam gaya naratif khas Jack Van Tite. Sejak menit awal, NAC menunjukkan kesiapan mental yang tinggi. Terlepas dari gol cepat Heracles melalui Jis Hoornkamp di menit ketiga, tim besutan pelatih Michael Schreuder tidak kehilangan fokus. Disinilah peran Verdong menjadi sangat vital. Sebagai bek kiri, ia bertanggung jawab menjaga wilayah sayap dan melakukan komunikasi aktif dengan rekan-rekan lini belakang. Statistik pergerakan pemain pada pertandingan ini menunjukkan bahwa Verdong melakukan intersep kritis sebanyak 5 kali, memotong serangan Heracles sebelum sampai ke area berbahaya. Disiplin posisionalnya memastikan lini pertahanan NAC tetap kokoh meski tekanan dari lawan terus ada di awal babak pertama. Kartu merah Jis Hoornkamp di menit ke-13 menjadi titik balik pertandingan. Dengan keunggulan jumlah pemain, NAC mengubah skema permainan menjadi lebih menyerang, beralih dari formasi 4-3-3 menjadi 3-4-3 ketika menyerang, di mana Verdong tetap mempertahankan posisi defensifnya dengan cermat. Hal ini memungkinkan lini tengah untuk lebih leluasa mendukung serangan, sedangkan Verdong tetap menjadi pengaman di sisi kiri. Kemampuan Verdong membaca alur permainan dan menahan tekanan lawan menjadi faktor penting mengapa NAC bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain secara optimal. Ia tidak hanya menjaga area pertahanan, tetapi juga membantu membangun serangan dari bawah, memberikan umpan pendek yang akurat ke lini tengah dan sayap kanan. Gol penyama kedudukan Brian Linssen di menit ke-39 tidak lepas dari kontribusi defensif Verdong. Dalam situasi transisi cepat, Verdong berhasil memotong bola yang awalnya berpotensi menjadi peluang untuk Heracles, kemudian meneruskan serangan dengan umpan terukur ke Linssen. Momen ini menegaskan bahwa Verdong bukan sekadar pemain bertahan pasif, melainkan bek yang mampu membaca tempo permainan dan membantu tim dalam transisi ofensif. Dalam konteks timnas Indonesia, kemampuan seperti ini sangat berharga, terutama ketika menghadapi tim-tim Asia yang cenderung cepat dalam serangan balik. Memasuki babak kedua, NAC semakin dominan. Philip Sandler membalikan keadaan di menit ke-68 dan 2 gol Kento Siogai di menit ke-83 dan 87 mengunci kemenangan. Verdong tetap tampil konsisten menghadapi berbagai skema serangan Heracles yang mencoba memperkecil defisit. Analisis pergerakan menunjukkan Verdong melakukan 8 sapuan bersih, menahan lawan untuk mencetak peluang,
serta menjaga keseimbangan antar lini. Disiplin pertahanan yang ia tunjukkan juga memberi keleluasaan bagi lini depan NAC untuk menekan tanpa khawatir akan celah di belakang. Tak hanya dari sisi statistik, peran Verdonk juga terlihat dari pengaruh psikologis terhadap tim. Keberadaannya di lapangan memberikan rasa aman bagi rekan-rekan satu tim. Misalnya, pemain pengganti seperti Kento Shioge mampu tampil percaya diri dan memaksimalkan peluang karena tahu Verdonk menjaga pertahanan. Ini adalah contoh nyata bagaimana pemain dengan kualitas defensif tinggi bisa meningkatkan performa kolektif tim, bukan sekadar kontribusi individual. Dari sudut pandang taktik, kemenangan NAC menunjukkan kematangan strategi pelatih. Keputusan untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah kartu merah, menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan, serta mengandalkan pemain kunci seperti Verdonk menunjukkan bahwa NAC mampu menyesuaikan diri secara fleksibel selama pertandingan. Formasi yang berubah dari 4-3-3 menjadi 3-4-3 saat menyerang, dengan Verdonk tetap stabil di posisi bek kiri, menjadi kunci keberhasilan tim dalam memanfaatkan situasi numerik. Ini juga menjadi bukti bahwa Verdonk memiliki kedisiplinan taktikal tinggi, mampu memahami peranannya dalam formasi yang berubah-ubah, serta mengeksekusi instruksi pelatih dengan sempurna. Dampak performa Verdonk bagi timnas Indonesia juga patut dicatat. Pengalaman bermain penuh di Eredivisie melawan tim yang kompetitif seperti Heracles memberi Verdonk banyak pelajaran. Bagaimana menghadapi tekanan cepat lawan, melakukan intersep efektif, menjaga konsistensi di seluruh 90 menit, dan tetap memberi kontribusi dalam transisi ofensif. Semua pengalaman ini akan sangat berharga ketika Verdonk kembali memperkuat Garuda di ajang internasional, terutama dalam persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Indonesia membutuhkan pemain dengan disiplin tinggi, kemampuan membaca permainan, dan pengalaman Eropa atribut yang ditunjukkan Verdonk di laga NAC vs Heracles. Lebih jauh, kemenangan telak ini juga menunjukkan kemampuan NAC membangun pondasi tim yang solid di awal musim. Dua kemenangan beruntun menempatkan mereka di puncak klasemen sementara Eredivisie. Posisi ini tidak hanya memberikan kepercayaan diri bagi tim, tetapi juga menegaskan bahwa pemain seperti Verdonk mampu menghadirkan stabilitas yang diperlukan untuk menjaga performa tim sepanjang musim. Dengan stabilitas defensif yang solid, NAC bisa mengeksekusi strategi menyerang tanpa khawatir celah di belakang, dan Verdonk menjadi figur sentral dalam menjaga keseimbangan ini. Dari perspektif analisis performa individu, Verdonk menunjukkan kombinasi fisik, teknis, dan taktikal yang jarang dimiliki oleh pemain di usia yang relatif muda. Ia mampu menghadapi duel udara, melakukan tackle bersih, mengatur posisi, dan bahkan berkontribusi dalam distribusi bola untuk memulai serangan. Hal ini membuat Verdonk bukan hanya sekadar pemain yang menghalau bola, tetapi bek modern yang bisa mempengaruhi permainan tim secara keseluruhan dalam konteks timnas Indonesia. Kemampuan seperti ini penting mengingat lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia memiliki kombinasi kecepatan, teknik, dan kekuatan fisik. Pengalaman Verdonk di Eredivisie memberikan bekal yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan gambaran bagaimana pemain naturalisasi dapat mengangkat kualitas timnas Indonesia. Verdonk, yang lahir dan berkembang di Belanda, membawa pengalaman kompetitif Eropa ke dalam tim Garuda. Dengan berlatih dan bertanding di liga yang profesional, ia belajar disiplin, pemahaman taktik, dan kemampuan menghadapi tekanan pertandingan yang intens. Kontribusi seperti ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia yang ingin bersaing di level Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Secara keseluruhan, pertandingan NAC vs Heracles bukan sekadar kemenangan 4-1. Ini adalah bukti bahwa Kelvin Verdonk mampu bersinar di level Eropa, menjaga lini belakang dengan disiplin tinggi, membantu transisi ofensif, dan mempengaruhi performa kolektif tim. Momentum ini diharapkan akan terus berlanjut di musim Eredivisie 2025/26, sekaligus memberikan dampak positif ketika ia kembali memperkuat timnas Indonesia. Performanya menjadi contoh nyata bahwa pemain Indonesia dapat bersaing di kancah Eropa dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Asitu pada Minggu 17 Agustus tahun 2025 dini hari wib ini menjadi sorotan utama penggemar sepak bola Belanda maupun Indonesia. NAC Nijmegen yang tengah berada dalam tren positif awal musim redivisi 2025/26 menghadapi Hercules dengan motivasi tinggi, terutama setelah kemenangan telak pada pekan sebelumnya. Bagi NAC, ini bukan sekadar pertandingan liga, tetapi juga momentum untuk membangun kepercayaan diri jelang laga-laga penting berikutnya. Hercules sebenarnya memulai laga dengan agresif. Di menit ketiga, Hishon Kam berhasil menembus lini pertahanan NAC dan mencetak gol cepat. Gol ini seolah memberi sinyal bahwa Hercules siap membuat kejutan. Namun, dinamika pertandingan berubah drastis setelah Hornkamp mendapatkan kartu merah pada menit ke-13 akibat pelanggaran keras yang membahayakan lawan. Keputusan ini memaksa Hercules bermain dengan 10 pemain untuk sisa pertandingan. Situasi ini memberikan tekanan psikologis sekaligus peluang bagi NAC. Tim tuan rumah yang dipimpin oleh pelatih dengan visi menyerang segera memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Di sini, Kelvin Verdonk menonjol sebagai figur penting di lini belakang. Bermain sebagai bek sayap kanan, Verdonk tidak hanya disiplin menjaga area pertahanan, tetapi juga aktif membantu transisi serangan. Kemampuannya membaca pergerakan lawan memungkinkan NAC menekan lebih agresif, tanpa mengorbankan keseimbangan defensif. Satu hal yang patut dicatat adalah koordinasi lini pertahanan NAC. Verdonk berperan sebagai anchor, memastikan bek tengah dan gelandang bertahan tetap terorganisir. Pada menit ke-39, upaya tim tuan rumah membuahkan hasil ketika Brian Linssen berhasil menyamakan kedudukan. Gol ini memicu momentum tambahan bagi NAC yang semakin percaya diri menghadapi sisa laga. Memasuki babak kedua, NAC menunjukkan dominasi penguasaan bola yang signifikan. Philipp Sandler, bek tengah, berhasil membalikan keadaan pada menit ke-68 dengan memanfaatkan umpan matang dari lini tengah. Namun, yang membuat lini belakang NAC tetap aman adalah ketenangan Verdonk menghadapi serangan balik Hercules. Statistik menunjukkan bahwa Verdonk melakukan beberapa intersep krusial dan beberapa clearances penting yang mencegah peluang berbahaya dari lawan. Kento Shioga, pemain pengganti, menambah tekanan di menit ke-83 dan 87 dengan mencetak 2 gol tambahan, menutup kemenangan NAC dengan skor 4-1. Dalam seluruh proses ini, Verdonk tetap konsisten dalam mengawal sisi kanan pertahanan. Analisis teknis menunjukkan bahwa Verdonk memiliki tingkat passing sukses lebih dari 85% dalam laga tersebut, dengan beberapa umpan panjang yang efektif memulai serangan balik. Dari perspektif pelatih NAC, Verdonk menjadi simbol keseimbangan antara pertahanan dan transisi ke serangan. Kehadirannya memberikan fleksibilitas bagi tim untuk menyerang tanpa takut tertinggal di lini belakang. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kemampuan Verdonk tidak hanya teknis, tetapi juga mental. Bermain dalam laga dengan tekanan tinggi di Eredivisie, Verdonk mampu menjaga fokus meski Hercules berusaha menekan di awal babak kedua. Bagi penggemar Indonesia, performa ini menjadi indikator penting bagi timnas Indonesia. Dengan jadwal padat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain yang terbiasa bermain di Liga Eropa akan membawa pengalaman dan mentalitas kompetitif ke skuad Garuda. Keberadaan Verdonk dalam tim nasional memberikan opsi taktis tambahan, baik dalam formasi bertahan maupun saat serangan balik cepat. Selain itu, kemenangan NAC juga memberi efek psikologis bagi Verdonk. Bermain sebagai starter dan menunjukkan konsistensi di level kompetisi yang lebih tinggi, Verdonk bisa lebih percaya diri menghadapi pertandingan internasional. Pengalaman menghadapi tekanan, mengatur lini belakang, dan beradaptasi dengan situasi 10v11 akan menjadi bekal penting saat menghadapi lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia, seperti Arab Saudi dan Irak. Analisis statistik lebih lanjut menunjukkan bahwa Verdonk rata-rata mampu menutup jarak 11 km per pertandingan dengan sprint sebanyak 30 kali, termasuk beberapa sprint krusial untuk mengejar pemain lawan. Angka ini menunjukkan bahwa selain disiplin taktik, Verdonk memiliki stamina dan kemampuan fisik yang mendukung performa tinggi. Di sisi lain, pertahanan NAC secara keseluruhan terlihat solid. Kombinasi Sandler, Chari, dan Verdonk memberikan blok yang sulit ditembus. Hercules, meski unggul di awal,
kesulitan menembus pertahanan yang terorganisir dengan baik. Dalam konteks pertandingan internasional, kemampuan Verdonk bekerja dalam tim defensif yang terstruktur akan sangat bernilai bagi timnas Indonesia. Selain aspek teknis, narasi laga ini juga menunjukkan pentingnya keputusan wasit dan disiplin pemain. Kartu merah Hornkamp menjadi titik balik yang krusial, sekaligus menunjukkan bagaimana satu momen dapat mengubah jalannya pertandingan. NAC mampu memanfaatkan situasi tersebut dengan baik, dan Verdonk memainkan peran kunci dalam memastikan transisi defensif tetap terkendali. Dengan kemenangan 4-1 ini, NAC menegaskan diri sebagai pemimpin klasemen sementara Eredivisie. Bagi Verdonk, hal ini menegaskan bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk terus berkembang. Poin penting lain adalah konsistensi. 2 kemenangan telak di 2 laga awal musim menunjukkan bahwa tim dan pemain kunci seperti Verdonk mampu mempertahankan performa tinggi yang menjadi modal berharga menjelang pekan-pekan berikutnya. Bagi penggemar Czech Factoid, narasi laga ini juga memberikan pelajaran tentang bagaimana pemain diaspora Indonesia bisa berkontribusi dalam sepak bola nasional. Verdonk, meski bermain di Eropa, tetap relevan dengan perkembangan timnas. Koneksi antara performa klub dan dampaknya bagi skuad nasional menjadi titik fokus yang penting untuk dicermati. Secara keseluruhan, part 3 ini menekankan 3 hal utama. Dominasi NAC dalam pertandingan, peran krusial Calvin Verdonk di lini belakang, dan implikasi performa ini bagi timnas Indonesia. Dari segi teknis, mental, dan fisik, Verdonk menunjukkan kapasitas sebagai pemain yang bisa diandalkan. Bagi tim nasional, pengalaman ini tidak ternilai, terutama menjelang laga-laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pertandingan NAC vs Heracles tidak hanya menarik dari sisi skor, tetapi juga dari segi strategi yang diterapkan kedua tim. NAC, sebagai tuan rumah, menyiapkan pola permainan menyerang yang terstruktur. Mereka menggunakan formasi klasik 4-2-3-1 dengan fokus pada penguasaan bola di lini tengah dan tekanan tinggi saat kehilangan bola. Keunggulan jumlah pemain akibat kartu merah Gijs Hornkamp membuat NAC bisa lebih leluasa menekan. Namun tetap dibutuhkan disiplin, terutama di lini belakang, untuk mencegah serangan balik Heracles yang tetap berbahaya meski hanya 10 orang. Disinilah peran Calvin Verdonk menjadi sangat krusial. Sebagai bek kanan, Verdonk bukan sekadar pemain bertahan biasa. Ia sering bergerak ke dalam saat bola di sisi sayap, membantu menutup ruang bagi gelandang dan winger lawan. Pergerakan ini memungkinkan NAC menjaga bentuk pertahanan tetap compact, sementara bek sayap kiri dan gelandang bertahan dapat fokus pada penguasaan bola dan distribusi serangan. Analisis teknis menunjukkan bahwa Verdonk melakukan lebih dari 5 intercept penting sepanjang pertandingan, termasuk beberapa yang langsung memicu transisi cepat ke lini depan. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-39 ketika Brian Linssen mencetak gol penyama kedudukan. Umpan panjang dari lini belakang berhasil diolah Linssen menjadi peluang matang. Di balik gol tersebut, koordinasi defensif Verdonk dengan Sandler dan Cherry terlihat sangat baik. Verdonk memastikan tidak ada celah yang bisa dieksploitasi lawan, sekaligus membuka ruang untuk serangan balik. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca permainan menjadi keunggulan utama Verdonk, yang akan sangat berguna ketika ia bermain untuk timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat Asia Barat. Memasuki babak kedua, NAC semakin menekan. Philipp Sandler berhasil membalikan keadaan pada menit ke-68, sementara Kento Sioge menambahkan 2 gol pada menit ke-83 dan ke-87. Keberhasilan ini bukan semata-mata karena kualitas individu, tetapi hasil dari pola permainan yang matang dan koordinasi tim yang baik. Verdonk berperan sebagai stabilisator lini belakang, menjaga ritme pertahanan, dan meminimalkan risiko gol balik. Data statistik menunjukkan bahwa Verdonk melakukan 7 clearances krusial, 4 tackle sukses, dan menjaga passing akurasi di atas 85%. Angka-angka ini mencerminkan kemampuan bertahan yang seimbang dengan kemampuan distribusi bola, karakteristik penting untuk pemain bertahan modern. Dari perspektif taktis, pertandingan ini juga menunjukkan fleksibilitas Verdonk. NAC memanfaatkan formasi yang bisa berubah secara dinamis. Saat menyerang, Verdonk mampu naik membantu overlapping run, memberikan opsi umpan bagi gelandang sayap.
Saat lawan mencoba serangan balik, ia langsung kembali ke posisi defensif, menutup ruang lawan dan memotong jalur passing. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas Nak, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi Verdonk untuk menghadapi situasi serupa di kancah internasional. Bagi timnas Indonesia, performa Verdonk di laga ini menjadi pertanda positif. Dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Irak, Garuda membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan membaca permainan, disiplin, dan bisa menjaga ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Pengalaman bermain di Eredivisie dengan intensitas tinggi memberikan Verdonk modal mental dan teknis yang tidak dimiliki banyak pemain lokal. Selain aspek teknis dan taktis, ada juga dampak psikologis yang penting. Kemenangan telak 4-1 memberi rasa percaya diri yang besar bagi Verdonk. Bermain dalam pertandingan dengan tekanan tinggi, menghadapi tim yang memulai laga dengan agresif, dan tetap menjaga konsistensi performa, meningkatkan mental juang pemain. Mentalitas ini sangat penting ketika bermain untuk timnas, terutama di laga tandang yang menghadapi tekanan luar biasa, seperti putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Analisis pertandingan juga menyoroti pentingnya komunikasi di lini belakang. Verdonk sering terlihat memberi arahan pada rekan satu timnya, menutup ruang, atau menyesuaikan posisi sesuai pergerakan lawan. Kemampuan komunikasi ini adalah aspek yang sering diabaikan, tetapi menjadi kunci dalam membangun pertahanan yang solid. Ketika di timnas, kemampuan Verdonk untuk berkomunikasi dengan pemain lokal yang mungkin belum familiar dengan gaya Eropa akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan tim. Kemenangan Nak juga memberikan gambaran bagaimana strategi bermain dengan keunggulan jumlah pemain diterapkan secara efektif. Mengubah tekanan dari sisi sayap menjadi peluang di tengah, memanfaatkan kecepatan pemain depan, dan menjaga struktur pertahanan tetap solid, semuanya dilakukan dengan disiplin tinggi. Verdonk sebagai bagian dari mekanisme ini menunjukkan bahwa pemain Indonesia diaspora memiliki kapasitas untuk bermain di level kompetitif Eropa sekaligus beradaptasi dengan situasi dinamis pertandingan. Secara statistik, Verdonk mampu menutup jarak lebih dari 11 km dengan sprint sebanyak 32 kali sepanjang pertandingan. Data ini menunjukkan stamina, kerja keras, dan konsistensi performa yang menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Pemain yang mampu menjaga intensitas fisik sambil tetap membaca permainan dengan baik adalah aset berharga bagi tim nasional yang akan menghadapi lawan tangguh. Selain itu, performa Verdonk memberikan contoh bagaimana pemain Indonesia bisa mengintegrasikan pengalaman klub Eropa ke dalam skuad nasional. Latihan, disiplin, pola permainan, dan mentalitas kompetitif yang diasah di Liga Top Eropa bisa dibawa ke timnas. Ini menjadi titik penting bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena menegaskan bahwa pemain diaspora dapat memberikan kontribusi nyata dalam misi besar, seperti lolos ke Piala Dunia. Dalam konteks Cek Fakta It, narasi laga ini menjadi bahan pembelajaran yang menarik, bagaimana satu pemain diaspora seperti Calvin Verdonk bisa berperan signifikan di level klub, dan bagaimana performa tersebut memberi dampak potensial bagi timnas Indonesia. Dengan kemenangan Nak, koordinasi tim yang baik, dan peran strategis Verdonk, ada banyak pelajaran yang bisa diambil tentang taktik, fisik, mental, dan kepemimpinan di lapangan. Kemenangan Nak 4-1 atas Heracles memberikan gambaran nyata bagaimana pengalaman kompetitif di Eropa dapat membentuk kualitas seorang pemain. Calvin Verdonk, sebagai bek kanan yang tampil konsisten, menunjukkan kombinasi sempurna antara kemampuan defensif, distribusi bola, dan ketenangan mental dalam menghadapi tekanan lawan. Bagi timnas Indonesia, hal ini menjadi aset strategis yang sulit ditiru oleh pemain lokal yang sebagian besar bermain di liga domestik dengan intensitas lebih rendah. Performa Verdonk yang solid di Eredivisie menekankan pentingnya adaptasi terhadap tempo permainan tinggi. Dalam laga menghadapi Heracles, ia tidak hanya mampu mengimbangi serangan lawan, tetapi juga berkontribusi dalam transisi menyerang. Statistik menunjukkan Verdonk berhasil melakukan 7 clearances krusial, 4 tackle sukses, dan 3 key passes yang memicu peluang bagi lini depan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa seorang bek modern tidak hanya bertugas menghentikan lawan, tetapi juga menjadi penghubung yang efektif antara lini belakang dan depan.
Dampak jangka panjang bagi timnas Indonesia terlihat jelas dari perspektif penguatan lini belakang. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak, tim yang terkenal agresif dan cepat di sisi sayap. Pengalaman Verdong dalam menghadapi pertandingan intens di Eredivisie memberikan contoh bagaimana mengatur posisi, membaca pergerakan lawan, dan menahan tekanan. Kemampuan ini sangat berharga bagi Garuda, karena bisa menjadi penguat lini pertahanan yang selama ini menjadi tantangan bagi tim nasional. Selain itu, kehadiran Verdong di timnas juga memberi efek psikologis positif bagi pemain lokal. Para pemain muda Indonesia bisa belajar dari disiplin, profesionalisme, dan pola pikir seorang pemain diaspora yang terbiasa berkompetisi di Eropa. Misalnya, bagaimana Verdong menjaga intensitas hingga akhir pertandingan, tetap fokus meski menghadapi lawan yang agresif, dan mampu mengambil keputusan cepat di momen krusial. Aspek ini akan membantu membangun mental juara bagi timnas, terutama saat bermain di laga tandang yang menuntut ketenangan dan konsentrasi tinggi. Jika dibandingkan dengan pemain lokal yang mayoritas bermain di Liga 1 Indonesia, ada beberapa perbedaan signifikan. Pemain diaspora seperti Verdong sudah terbiasa menghadapi ritme permainan cepat, tekanan fisik tinggi, dan taktik kompleks. Sementara itu, pemain lokal meski berbakat, seringkali belum memiliki pengalaman menghadapi lawan dengan kualitas fisik dan teknik sekelas tim-tim top Asia Barat. Oleh karena itu, integrasi Verdong ke dalam skuad Garuda bisa menjadi jembatan pengalaman yang mengurangi kesenjangan kompetitif. Selain aspek teknis dan mental, ada juga dampak strategis bagi pelatih timnas, Patrick Kluivert. Kehadiran Verdong memungkinkan Kluivert menyusun formasi yang lebih fleksibel. Misalnya, Verdong bisa bermain sebagai bek kanan murni, tetapi juga bisa naik membantu serangan sayap atau menutup ruang tengah saat situasi defensif dibutuhkan. Fleksibilitas ini memberi pelatih lebih banyak opsi dalam menyesuaikan strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak, baik dalam formasi 4-3-3, 4-2-3-1, atau bahkan 3-5-2 saat menyerang. Prediksi performa Garuda di putaran keempat kualifikasi bisa sangat dipengaruhi oleh kontribusi Verdong. Jika lini belakang mampu menjaga stabilitas, meminimalkan kesalahan defensif, dan mendukung transisi serangan dengan baik, peluang Indonesia meraih poin di laga tandang akan meningkat. Verdong bisa menjadi pengatur ritme permainan dari sisi kanan, memastikan distribusi bola aman dan membantu menciptakan peluang bagi winger atau striker. Dalam konteks kualifikasi, detail-detail kecil seperti ini bisa menentukan hasil pertandingan. Tidak hanya itu, kemenangan NEC dan performa individu Verdong juga memberi pola latihan dan persiapan bagi timnas. Latihan taktik, posisi, dan transisi yang diterapkan NEC bisa dijadikan referensi untuk sesi latihan Garuda. Misalnya, bagaimana menekan lawan tanpa kehilangan keseimbangan, cara membuka ruang untuk serangan balik, atau pola rotasi posisi di lini belakang. Dengan belajar dari pengalaman Verdong, pemain lokal bisa meningkatkan pemahaman taktik dan kesiapan menghadapi lawan yang lebih kuat. Dari sisi penggemar sepak bola Indonesia, hadirnya Verdong di timnas juga menambah optimisme dan antusiasme. Media sosial, forum diskusi, dan berita olahraga banyak menyoroti performa Verdong di NEC yang kemudian diterjemahkan sebagai indikator positif bagi timnas. Kehadiran pemain diaspora tidak hanya meningkatkan kualitas teknis dan taktis tim, tetapi juga memberi inspirasi bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, bahkan bermimpi bermain di Eropa. Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Integrasi Verdong ke dalam timnas harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan tim. Pemain lokal dan diaspora harus bekerja sama membangun chemistry, memahami pola permainan yang diterapkan Kluivert, dan saling melengkapi kemampuan. Jika berhasil, kombinasi ini bisa menciptakan timnas Indonesia yang lebih tangguh dan kompetitif, setara dengan tim-tim top Asia. Kemenangan NEC Nijmegen atas Heracles 4-1 bukan hanya catatan angka semata. Bagi timnas Indonesia, laga ini memberikan pelajaran berharga mengenai standar permainan Eropa, intensitas fisik, dan kedisiplinan taktikal yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan kelas atas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Calvin Verdong,
sebagai bek kanan yang tampil konsisten sepanjang pertandingan, menjadi sorotan utama karena mampu menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi, pengambilan keputusan cepat, dan stabilitas mental di bawah tekanan. Implikasi strategis bagi timnas Indonesia terlihat jelas dari beberapa aspek. Pertama, kehadiran Verdonk memberi opsi fleksibel bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menyusun formasi. Dalam menghadapi Arab Saudi dan Irak, tim memerlukan lini belakang yang solid, namun mampu berkontribusi dalam transisi serangan, dan Verdonk memenuhi kedua kebutuhan itu. Fleksibilitasnya untuk bergerak naik membantu winger atau midfielder dalam menciptakan peluang, sekaligus menjaga keseimbangan defensif ketika lawan melakukan serangan balik. Kedua, Verdonk menjadi contoh nyata bagi pemain lokal mengenai profesionalisme dan disiplin. Pemain muda Indonesia dapat belajar dari cara Verdonk menjaga konsentrasi penuh selama 90 menit, menempatkan posisi yang tepat, membaca pergerakan lawan, dan melakukan intervensi kritis tanpa panik. Hal ini menekankan bahwa mental juara dan pemahaman taktik sama pentingnya dengan kemampuan fisik atau teknik individu. Integrasi pengalaman Verdonk ke dalam sesi latihan timnas dapat meningkatkan kualitas kolektif skuad, terutama dalam menghadapi tim-tim Asia Barat yang agresif dan cepat. Selain itu, performa Verdonk menyoroti pentingnya pengalaman bermain di level kompetitif tinggi. Liga Eredivisie menghadirkan tempo permainan yang lebih cepat dan tekanan lebih tinggi dibanding Liga Domestik Indonesia. Dengan terbiasa menghadapi lawan berkualitas, Verdonk memiliki keunggulan dalam hal decision making, positioning, dan pengelolaan tekanan. Kemampuan ini menjadi aset strategis bagi timnas ketika menghadapi laga-laga krusial, karena kesalahan kecil di level internasional dapat berakibat fatal. Dari sisi pelatih, Kluivert dapat memanfaatkan kehadiran Verdonk untuk membangun struktur permainan yang lebih disiplin dan dinamis. Contohnya, dalam formasi 4-3-3, Verdonk bisa menjaga lini pertahanan tetap solid, sambil memberikan opsi overlap untuk winger, menciptakan variasi serangan yang sulit diprediksi lawan. Dalam formasi defensif 4-2-3-1, Verdonk mampu menutup ruang tengah dari sisi kanan, membantu gelandang bertahan, sekaligus memastikan transisi cepat saat Indonesia mendapatkan bola. Fleksibilitas seperti ini meningkatkan opsi taktis Kluivert dan memberi tim keuntungan strategis yang krusial. Dampak psikologis bagi tim dan penggemar Indonesia juga tidak kalah penting. Kehadiran Verdonk menambah optimisme dan keyakinan bahwa timnas dapat tampil kompetitif melawan tim-tim top Asia. Media sosial dan berita olahraga lokal ramai menyoroti performa Verdonk di NAC yang kemudian diterjemahkan sebagai indikator kualitas dan kesiapan pemain diaspora. Bagi generasi muda, ini menjadi inspirasi nyata bahwa pemain Indonesia memiliki peluang bersaing di level Eropa dan membawa pengalaman itu kembali untuk memperkuat tim nasional. Namun, tantangan integrasi tetap ada. Pemain lokal dan diaspora perlu membangun chemistry dan pemahaman bersama untuk memastikan harmonisasi di lapangan. Salah satu risiko adalah ketidaksesuaian gaya bermain, di mana pemain lokal yang terbiasa tempo lebih lambat harus beradaptasi dengan kecepatan dan tekanan tinggi dari pemain diaspora. Oleh karena itu, pelatihan intensif yang menekankan koordinasi, komunikasi, dan adaptasi taktis menjadi krusial. Jika berhasil, kombinasi ini bisa menciptakan timnas Indonesia yang lebih tangguh, fleksibel, dan kompetitif di level Asia. Lebih jauh, performa Verdonk memberikan panduan bagi pengembangan sepak bola Indonesia secara jangka panjang. Klub-klub domestik dan akademi pemain muda dapat belajar dari pola latihan dan disiplin yang diterapkan di Eropa. Misalnya, teknik bertahan yang efektif, posisi yang tepat, dan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan. Dengan mengadopsi pola ini, kualitas pemain lokal bisa meningkat, sehingga saat bermain di kualifikasi atau kompetisi internasional, Indonesia tidak hanya mengandalkan talenta diaspora, tetapi juga kekuatan kolektif yang seimbang. Selain aspek teknis, Verdonk juga memberi pelajaran mengenai manajemen fisik dan kesiapan mental. Intensitas Eredivisie mengharuskan pemain menjaga kebugaran optimal sepanjang musim, menghadapi jadwal padat, dan tetap fokus meski mendapat tekanan tinggi. Hal ini menjadi contoh bagi timnas untuk mempersiapkan diri menghadapi laga-laga penting, terutama pertandingan tandang melawan tim-tim kuat Asia Barat, di mana kondisi fisik dan mental akan diuji secara maksimal. Pertama,
Performa Verdong dinilai sebagai indikator kualitas dan kesiapan pemain diaspora yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Kedua, dampak strategis dan fleksibilitas taktis yang ditawarkan Verdong memungkinkan Kluivert menyusun formasi dan strategi lebih variatif. Ketiga, inspirasi bagi pemain lokal dan generasi muda meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan pemahaman taktik. Keempat, panduan bagi pengembangan sepak bola domestik dengan adaptasi teknik, pola latihan, dan mentalitas pemain yang setara standar Eropa. Dengan demikian, kemenangan Nakata Sarikals bukan sekadar catatan di Liga Belanda, tetapi menjadi cerminan potensi besar yang bisa dihadirkan Kelvin Verdong bagi timnas Indonesia. Integrasi pengalaman, teknik, dan disiplin Verdong ke dalam Garuda diharapkan bisa menjadi pembeda di laga-laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus memberi dampak positif jangka panjang bagi sepak bola Indonesia.